Inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Komisi 3 Kepembangunan Gedung DPRD Lombok Utara diwarnai adu mulut. DPRD tidak terima semua alasan yang diberikan oleh PPK terkait masih adanya pekerja di gedung tersebut. Komisi 3 bersikeras dengan sudah dilakukannya PHO, maka tidak boleh ada lagi orang bekerja. Meskipun terdapat beberapa item pekerjaan yang masih kurang dan belum selesai sama sekali. Untuk masa pemeliharaan sendiri, itu dilakukan jika pekerjaan sudah selesai semua. Dan selama masa pemeliharaan, ada ditemukan retakan, cat terkelupas, dan bocor pada bangunan, baru boleh dilakukan perbaikan. Sementara itu, Rangga Wijaya, PPK Pembangunan Gedung DPRD Lombok Utara mengatakan bahwa kontraktor sudah membayar denda sekitar 400 juta lebih. Dan dari sisi kemanusiaan, ia mengatakan tidak ingin menambah beban kontraktor lagi dengan adanya perbaikan. Kalau kita mau lihat kekurangan, ini harus tuntas dulu. Bagaimana saya mau bilang ini kurang, nanti Bapak ngasih logika, oh ini dipepes sedikit, ini sedikit. Ini belum tuntas ini. Jadi kalau yang namanya kita mau lihat kekurangan, tuntas. Sementara ini sudah melampaui batas. Jadi namun pasti ada yang gunung mentelahor gawean. Ya. Jadi ini Pak Dewan, kacanya sudah... Tidak, bukan. Ya. Ini kita bicara waktu, bukan ada pada yang kerja sini. Tidak usah keluarkan kita alasan ini dipepes sedikit, kemarin sudah terpasang, ini sudah bagus, ini dia. Ya. Tidak bisa. 2-3 bulan aja akan begitu aja. Ya. Jangan lagi kita disuruh cari-cari kekurangannya, karena udah belum jadi ini. Kita bicara belum jadi, bukan mencari nanti akan kelihatan ketika pihak ini sudah mengatakan jadi, baru kami akan cek lagi kekurangannya. Kalau sekarang ini apa jatuh cek ini yang jadi ini? Apa jatuh cek? Yang dia lakukan serah terima itu untuk menghindari denda kemungkinan begitu. Kesannya begitu. Kita bongkar kan begitu. Masa dengan hanya kita bongkar sedikit, servis yang kurang-kurang itu kita tambah lagi beban daripada kontraktor. Saya juga satu sisi kemanusiaan saya juga lihat orang kan. Dari sisi kemanusiaan dia sudah di angka 400. Apa layak dari sisi manusiawi kita memberikan denda hanya sekedar yang kecil-kecil dan lain sebagainya. Besok kalau kan item baper itu, perasaan itu. Loh, kan ini alasan kuat Anda ini. Ya. Jadi kalau kita sudah digiring ke baper, apa ini jam ini? Ya, enggak seperti itu Pak Dewa. Sebenarnya begini, Ini PPK. jadi sebaru dan barang ini sudah clear semua mungkin. Tidak ada kesan seperti itu. Nah ini pintu jelas nggak pernah dipasang ini barangnya. Kita minggu kemarin juga turun. Ya, jadi kan kita ada catatan di PHO itu Pak Dewa. Nah dulu. Nah, Opnam itu, kenapa tidak waktu mas Opnam, Bapak turun Opnam itu, kenapa tidak itu diperiksa, dicek dulu satu persatu sebelum Bapak PHO? Nah, artinya kita sudah tahu sejak awal bahwa gedung ini ada persoalan. Masyarakat semua ini sudah menjadi konsumsi publik. Sehingga kita berikan waktu kemarin, kesepakatan kita 50 hari. Meskipun di internal kita waktu itu hanya 30 hari, Pak. Nah, tapi oke lah kita pakai 50 hari. Nah, kenapa tidak dibiarkan saja dulu sampai 50 hari itu selesai, baru Bapak PHO kalau memang ada pekerjaan yang belum terselesaikan? Kenapa pada ujung-ujungnya 40 hari kemudian dihentikan? Artinya kan masih ada 10 hari sebenarnya kesempatan untuk diselesaikan ini. Tidak, Pak. Saya paham lah PHO seperti apa. Ya, semestinya pekerjaan yang besar terselesaikan dulu. Terkait dengan pemeliharaan, mungkin ada item-item kecil terselesaikan. Oke, diselesaikan ketika selesai PHO. Tapi kalau sudah begini, dampak depannya saja ini belum terselesaikan. Nah, ini pintu ini menjadi sorotan kita semua. Itulah. Jadi kalau kita begini ini, jangan perasaan, jangan insya Allah. Islam kita ini masih insya Allah doang. Tapi kalau sudah digiring ke insya Allah, ini kan pintu lebar lagi 6 bulan jadi, insya Allah atas izin Allah. Nah, janganlah kita begini perasaan. Nah makanya bikin aja nanti baper itu perasaan kita tidak enak, kita sudah denda. Terus fisik 95% itu sudah layak untuk dilakukan PHO.
ya ada regulasinya, itu ada aturannya. Dan kita melihat juga pekerjaan item mayor hampir semua sudah tuntas. Kalau item-item yang kecil, yang sedikit itu kan ya itu bisalah kita sambil jalan di masa pemeliharaan, karena kan masih ada tanggung jawab kontraktor di sini kan selama 6 bulan. Jadi 180 hari misalkan kawan-kawan anggota DPR mau masuk dulu, jadi kan kelihatan nanti mana yang kurang-kurang itu, disitulah tempat perbaikan-perbaikan kan di masa pemeliharaan. Jangan sampai kita abaikan nanti bangunan ini belum masuk-masuk, kita justru kita tidak tahu nanti mana yang kurang kan. Jadi lebih baik kita masuk, ini kurang apa enggak, ini coknya, listriknya, mati lampunya dan lain sebagainya. Itulah masa pemeliharaan, langsung segera kita perbaiki kan. Misal pintu rusak nanti buka tutup kan, itulah masih menjadi tanggungan. Itu logika tidak bisa dipakai. Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Lombok News TV.